Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, para sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali di bulan nan suci. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan keutamaan di bulan Ramadan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan dari sebuah target yang utama, sebuah tujuan yang mulia, yaitu menjadi pribadi yang senantiasa bertakwa dan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyelesaikan Syahrut Tarbiyah, sebuah bulan pendidikan diri kita, pendidikan jiwa kita, pendidikan keimanan kita. Sahabat yang berbahagia, sebagaimana yang pada episode kemarin diceritakan, keutamaan para sahabat Rasulullah begitu antusias banget dalam menyambut bulan Ramadan, ya. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka disampaikan sampai umur mereka di bulan Ramadan. Dan tidak berhenti di sana. Digambarkan bagaimana kualitas ibadah mereka sungguh luar biasa. Menghatamkan Al-Quran dalam sehari sungguh luar biasa, yang mungkin sangat berat untuk kita lakukan bagi kita yang mungkin keimanannya masih seperti remahan rengginang di kaleng kongguan di waktu Lebaran. Maka perlu kita pahami bersama, perlu kita hayati bersama tentang keutamaan bulan Ramadan, sehingga kita pun bisa memacu semangat kita untuk meniru bagaimana generasi terbaik menyambut bulan Ramadan. Adapun keutamaan di bulan Ramadan yang sudah kita maklum bersama, bahwa di bulan Ramadan ini kenapa menjadi sebuah bulan yang begitu istimewa, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan, yang dimana Al-Quran ini merupakan sebuah petunjuk bagi umat manusia, sebagai sebuah petunjuk bagi orang yang beriman. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'anu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini diturunkan di dalamnya Al-Quran hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai sebuah penjelas bagi petunjuk-petunjuk Allah, wal furqan, dan sebagai suatu pembeda mana yang hak, mana yang batil, sebagai sebuah pembeda mana yang benar, mana yang salah. Karena terkadang manusia banyak tertipu dengan akalnya, sehingga mendewakan akalnya, sehingga terlontarlah sebuah ucapan-ucapan yang mungkin tidak etik, tidak etis untuk disampaikan. Ya, Al-Quran itu perlu untuk ditata ulang kembali,
disesuaikan dengan konteks zamannya. Bukan akal yang mengikuti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Al-Quran harus tunduk kepada akal manusia. Inilah salah satu kesesatan di dalam berpikir, ataupun orang yang hanya mendewakan perasaannya, baik dan buruk ditimbang hanya dengan penilaian hati belaka. Maka disinilah kekeliruan itu ada. Maka Al-Quran turun sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang begitu istimewa karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, yang dimana Al-Quran merupakan sebuah peninggalan Rasulullah, yang dimana jikalau manusia siapapun itu ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka mereka harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupannya. Al-Quran yang merupakan firman Allah, pasti yang mempunyai firman Allah, yang dimana firman Allah itu pasti kebenarannya, yang dimana Allah itu pasti tahu mana yang terbaik untuk hambanya, mana yang buruk. Karena kecerdasan manusia, akal manusia itu terbatas. Maka disinilah pentingnya untuk benar-benar menyadari bahwa bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, ya, karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Yang kedua adalah keutamaan bulan Ramadan, yaitu dibukakan pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nar wa supidatis syayatinu." Apabila bulan Ramadan itu datang, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wasuppidatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu dikerangkeng. Nah, inilah poin yang kedua, keutamaan bulan Ramadan, yang dimana di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibukakan. Dalam artian, di bulan Ramadan ini antusias manusia, antusias kaum muslimin untuk beribadah begitu meningkat. Bagaimana aura-aura surga itu terlihat dan terasa. Bagaimana peningkatan keimanan kita di bulan Ramadan ini seolah-olah langsung meningkat. Kenapa? Karena inilah, ya, sebuah potensi-potensi kebaikan begitu terbuka lebar. Wa guliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, yang dimana potensi-potensi untuk berbuat yang tidak baik, berbuat dosa itu tertutup. Wa supidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Bisa diartikan, ulama ada yang mengartikan bahwa dibelenggu setan ini dalam arti hakiki, dalam artian di bulan Ramadan ini setan-setan tidak mampu untuk menggoda manusia. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kriminalisasi atau perbuatan kriminal, perbuatan dosa yang terjadi di bulan Ramadan? Nah, bisa jadi itu bukan karena faktor ekstrinsik setan yang di luar diri kita, tetapi ada unsur kesetanan, unsur setan yang ada dalam diri kita, yaitu apa? Hawa nafsu. Jadi salah satu yang menjerumuskan kita ke dalam jalan yang salah, jalan kesesatan, selain setan juga adalah hawa nafsu kita. Nah, itu salah satu tafsirannya. Dan juga bisa diartikan bahwa di kerangkengnya setan ini adalah maknawi gitu. Jadi dibelenggunya setan itu bisa diartikan secara maknawi, dalam artian kekuatan setan di bulan Ramadan ini melemah. Kenapa? Karena manusia sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga godaan-godaan setan itu seolah kekuatannya melemah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya Fathul Bari menjelaskan bahwa makna dibelenggunya setan itu adalah mereka tidak leluasa mengganggu orang-orang yang berpuasa, mereka yang saum dengan sepenuh jiwanya, dengan sepenuh keimanannya. Tetapi bagi mereka yang lalai, dalam artian yang mereka saumnya itu cuma sekedar menahan haus dan lapar saja, ya bisa jadi orang-orang yang lalai dari
nilai yang terdalam dari puasa ini ya bisa jadi terjerumus di dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena hati mereka tidak terjaga. Mereka hanya sebatas menahan lapar, haus, tetapi pikiran, hati mereka tidak bisa menahan untuk sesuatu hal yang buruk gitu. Jadi cuma hanya sebatas saum secara dohir saja, tetapi secara makna yang terdalam mereka penuh dengan kelalaian, menahan dirinya dari minum, dari makan, tetapi mereka tidak menahan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang bernuansa pornografi, yang kotor, yang kasar, ataupun mereka tidak bisa menahan pandangan dan lain sebagainya, sehingga substansi saum itu tidak didapatkan. Maka sebagaimana sabda Rasulullah, rubba syaimin ya haduhu min siyamihi ju'un wal atas. Jadi banyak mereka yang saum di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan pahala dari bulan Ramadan itu ya, kecuali hanya ju' wal atas, hanya lapar dan haus saja. Nah sahabat, poin yang ketiga, kenapa bulan Ramadan itu begitu istimewa? Karena di dalam salah satu malamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, apakah kamu tahu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu di sisi Allah lebih baik dari 1000 bulan. Yang dimana jikalau mungkin kita kalkulasi 1000 bulan itu ya bisa jadi ketika kita beribadah di bulan tersebut, maka Allah melipatkan pahala kebaikannya itu berkali-kali lipat. Jadi seolah-olah jikalau kita ibadah di malam tersebut itu sama dengan sekitar, kalau 1000 bulan berarti sekitar 80 tahun lebih 4 bulan kita beribadah kepada Allah. Nah inilah salah satu hikmahnya kenapa umat Nabi Muhammad SAW ya, termasuk umur umatnya itu pendek-pendek ya. Amar ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum man yazuzu dzalika. Jadi umur umat Nabi Muhammad itu jikalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu tuh sangat pendek banget ya, sekitar 60 sampai 70 tahun usia mereka. Wa aqalluhum man yazuzu dzalika, dan sedikit sekali mereka yang bisa melampaui umur tersebut. Tetapi walaupun umur umat Nabi Muhammad itu pendek, tetapi di sisi lain dalam ibadah-ibadah yang khusus, di momen-momen yang spesial, Allah melipat gandakan pahalanya, sehingga pahala yang Allah lipat gandakan itu bisa menyalip atau bisa mengimbangi bagaimana ibadah-ibadah umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Nah, diantaranya yaitu di bulan Ramadan. Jadi barang siapa yang memaksimalkan malam Lailatul Qadar ini dengan beribadah kepada Allah dengan sepenuh jiwanya, dengan penuh keikhlasan, maka ibadah yang dia lakukan itu bisa ya setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Nah inilah salah satu keutamaan yang dimana keutamaan-keutamaan inilah yang memacu semangat para sahabat, sehingga mereka 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sangat benar-benar berdoa kepada Allah agar disampaikan di bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan berlalu, mereka berdoa kembali sekitar 6 bulan lamanya agar ibadah yang mereka lakukan dengan sepenuh jiwanya, dengan sepenuh ikhtiarnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang kita sudah tahu keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan? Apakah kita akan mengisinya dengan hal-hal yang biasa saja, menyia-nyiakan kesempatan yang mungkin bulan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita termasuk kepada orang-orang yang menyesal di akhirat kelak, yang termasuk ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yaitu banyak mereka yang sudah mendahului kita
mereka sudah meninggal dan mereka mempunyai sebuah harapan, keinginan untuk dikembalikan ke kehidupan kita yang sekarang untuk memperbaiki amal-amalannya yang dulu mereka lalaikan, yang dulu mereka sia-siakan. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang tersebut. Dan selanjutnya, keutamaan yang selanjutnya yang tidak kalah lebih seru dari poin-poin sebelumnya adalah di bulan Ramadan ini, dosa kehilapan yang kita lakukan, Allah membuka lebar pintu ampunannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi." Barang siapa yang saum dengan sepenuh hatinya, karena landasan keimanan, wahtisaban, dan mencari pahala dari Allah, hanya mencari pahala dari Allah, hanya menjalankan keimanannya, energi keimanannya, maka sungguh ghufirallahu ma taqaddama min danbi, maka sungguh akan dihapuskan baginya ma taqaddama min danbi, dari dosa-dosa yang terdahulu yang telah mereka lakukan, yang telah mereka laksanakan di bulan Ramadan ini. Jadi itulah keutamaan-keutamaan, keistimewaan di bulan Ramadan, yakni bulan Ramadan. Tadi poin yang pertama adalah kenapa menjadi bulan yang sangat istimewa, karena Al-Quran yang sebagai petunjuk kehidupan bagi orang muslim diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua juga keutamaannya adalah dibukakan pintu-pintu surga, dibukakan pintu-pintu kesempatan untuk beramal sebaik-baiknya. Vibes ibadah di bulan Ramadan ini begitu meningkat, sangat deras. Dan juga ditutupnya pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Dan di bulan Ramadan adalah ada suatu malam yang dimana jikalau kita beribadah di sana maka akan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan terakhir adalah dibukanya peluang dihapuskan dosa-dosa dan kehilapan kita di masa lalu jikalau kita melaksanakan puasa, qiyamul lail, ya, sholat tarawih di sana dengan karena keimanan dan hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah poin-poin keistimewaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang bisa memaksimalkan ikhtiar ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga Allah membukakan pintu keberkahan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk keturunan kita di dunia dan di akhirat. Demikian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.